Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Kurnia, Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Saya itu semester 5. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebang Sentralan. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang kebijakan moneter di Indonesia dan Inflation Targeting Framework. Nah, jadi materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah tujuan kebijaksanaan moneter di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, tercermin pada inflasi. Nah, selanjutnya, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, atau yaitu Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Bahasa Inggrisnya biasa disebut free floating. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain yang pertama yaitu ada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto dilanjutkan dengan fasilitas siaga, dilanjutkan dengan tingkat bunga penyediaan dana atau sebutannya itu lending rates, dan tingkat bunga penempatan dana dengan sebutannya itu deposit rates. Lalu yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Dan yang keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang terakhir kelima yaitu Bank Indonesia juga dapat melakukan cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Lalu selanjutnya itu, di sini saya akan membawakan tentang kebijakan moneter di Indonesia. Yaitu yang pertama yang kita bahas itu instrumen moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Yang keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Dan yang kelima, Bank Indonesia juga dapat melakukan cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah atau singkatannya itu SWBI. Nah, dilanjutkan dengan sasaran moneter. Yang pertama itu uang beredar, yang kedua suku bunga, dilanjutkan dengan inflasi, dan yang terakhir itu lanjutannya itu kestabilan nilai rupiah. Lalu kita lanjutkan materi selanjutnya itu kerangka kebijakan moneter Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja berdasarkan target inflasi, atau bahasa Inggrisnya itu Inflation Targeting, yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau singkatannya ITF, sejak Juli 2005, setelah sebelumnya kebijakan moneter yang menerapkan uang primer, bahasa Inggrisnya itu base money, sebagai sasaran kebijakan moneter. Lalu, dalam pelaksanaan ITF, Bank Indonesia secara eksplisit yang pertama, mengumumkan sasaran inflasi kepada publik. Yang kedua, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Misalnya, pengetatan moneter bila inflasi tinggi. Yang ketiga, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stand kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan, yaitu BI rate, yang diharapkan akan menjadi suku bunga acuan yang memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan driving factor. Selanjutnya itu, perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi. Materi selanjutnya itu tentang inflasi. Di sini saya akan menjelaskan inflasi. Definisi inflasi itu secara sederhana saya akan menjelaskan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, seperti contohnya itu bensin yang selalu naik harganya secara terus-menerus, yang walaupun perlahan, seperti contoh dari 200 perak menjadi 400 perak. Nah, lalu kita akan lanjut. Kebalikan dari inflasi tersebut itu adalah deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah itu indeks harga konsumen, atau biasa
dikenal itu dengan IHK. Indikator inflasi lainnya yaitu ada indeks harga perdagangan besar atau singkatannya IHPB. Dan yang kedua, deflator produk domestik bruto atau singkatnya itu PDB. Selanjutnya itu ada determinan inflasi. Yang pertama, tekanan dari sisi supply atau cost push inflation disebabkan oleh satu, depresiasi nilai tukar. Yang kedua, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang. Yang ketiga, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Dan yang terakhir, terjadi negatif supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan lagi dari sisi permintaan atau bahasa Inggrisnya itu demand pull inflation. Yang pertama itu tingginya permintaan barang dan jasa, dan yang kedua output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total atau biasanya kita kenal dengan aggregate demand lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Selanjutnya itu ada dari ekspektasi inflasi. Yang pertama itu ada dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi. Selanjutnya itu misalnya pada hari raya, kenaikan gaji PNS dan swasta yaitu UMR ya. Selanjutnya itu transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya itu adalah perubahan BI rate yang mengaruhi inflasi. Yang pertama itu jalur suku bunga, yang kedua jalur kredit, yang ketiga jalur nilai tukar, yang keempat jalur harga aset, dan yang terakhir yang kelima itu jalur ekspektasi. Lalu di sini saya akan membahas materi yang terakhir yaitu jalur suku bunga. Kondisi ekonomi resesi itu kita akan pertama itu dari BI rate, lalu menurun dan akan menyampingkan bunga kredit, menurun lagi menyampingkan permintaan kredit dan naik, menyampingkan investasi, naik lagi, menyampingkan produksi atau output menaik lagi, dan menyampingkan konsumsi sehingga naik. Lalu di sini ada kondisi inflasi tinggi dan overemployment. Nah, itu kebijakan berlawanan dengan di atas. Sekian materi yang telah saya bawakan. Bila ada kurangnya, kesalahannya, saya mohon maaf karena saya juga masih memiliki kesalahan-kesalahan yang tidak saya dapat sebutkan. Selebihnya dan sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.